Bayangkan sebuah malam tanpa bulan di pedalaman Jawa. Angin berdesir pelan menyentuh dedaunan. Suara jangkrik menjadi satu-satunya saksi. Di sebuah sudut yang sunyi, seseorang duduk bersila dalam gelap, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa teman. Ia tidak sedang melarikan diri dari dunia. Ia justru sedang menantang dirinya sendiri. Inilah tirakat Jawa kuno, sebuah ritual sunyi yang penuh misteri dan sering disalahpahami. Apakah tirakat sekadar menahan lapar dan tidur? Apakah ia hanya laku prihatin yang identik dengan penderitaan? Ataukah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesunyian itu? Tradisi Jawa kuno memandang tirakat bukan sebagai hukuman bagi tubuh, melainkan sebagai jalan sunyi menuju penguasaan diri. Ia adalah proses pembakaran ego, penyucian batin, dan penajaman kesadaran. Seperti besi yang ditempa dalam api, manusia yang menjalani tirakat dipercaya akan keluar lebih kuat, lebih jernih, dan lebih selaras dengan kehendak semesta. Dalam warisan spiritual Jawa, tirakat bukan sekadar praktik fisik. Ia adalah dialog diam antara manusia dan dirinya sendiri. Sebuah perjalanan ke dalam ruang batin yang paling dalam, tempat bayangan ketakutan, ambisi, dan luka lama bersembunyi. Di sanalah seseorang diuji, bukan oleh orang lain, melainkan oleh pikirannya sendiri. Di video ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan misteri tirakat Jawa kuno. Kita akan menelusuri akar sejarah dan filosofi yang melahirkannya. Kita akan memahami makna simbolik di balik puasa, tapa, dan laku sunyi. Kita juga akan membahas bagaimana praktik kuno ini dapat diterapkan secara relevan di zaman modern tanpa kehilangan esensi sakralnya. Bersiaplah untuk memasuki lorong sunyi yang mungkin terasa asing, namun justru menyimpan kunci kedewasaan spiritual. Karena di balik kesunyian tirakat, tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah cara kita memandang diri, dunia, dan takdir. Jika kita menelusuri jejak tirakat dalam sejarah Jawa, kita akan menemukan bahwa praktik ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pertemuan berbagai arus kebijaksanaan. Pengaruh spiritualitas lokal Nusantara yang animistik bersatu dengan ajaran Hindu-Buddha, lalu diperkaya oleh tasawuf Islam yang datang kemudian. Di tanah Jawa, semua arus itu melebur, tidak saling meniadakan, melainkan saling memperdalam. Dalam naskah kuno seperti Serat Wedatama, karya Mangkunegara IV, Laku Prihatin, dan Pengendalian Diri, disebut sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan batin. Wedatama mengajarkan bahwa manusia yang dikuasai hawa nafsu akan terombang-ambing oleh dunia. Namun, mereka yang mampu menundukkan diri melalui tirakat akan mencapai kauruh sejati, pengetahuan hakiki tentang dirinya dan asal-usulnya. Konsep ini selaras dengan ajaran dalam Serat Centini, ensiklopedia budaya Jawa, yang juga memuat berbagai praktik tapa dan laku spiritual. Di dalamnya, tirakat digambarkan bukan sekadar ritual fisik, melainkan perjalanan simbolik menuju penyatuan rasa dengan Gusti. Kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang perjumpaan. Bila kita menoleh lebih jauh, praktik tapa brata dalam tradisi Hindu Jawa memiliki kemiripan dengan disiplin asketis para resi di India kuno. Namun, masyarakat Jawa mengolahnya dengan pendekatan yang lebih halus dan simbolik. Tirakat tidak selalu berarti mengasingkan diri di gunung. Kadang ia dilakukan di tengah keramaian, namun dengan batin yang tetap hening. Ketika Islam berkembang di Jawa, para wali tidak menghapus tradisi tirakat. Sebaliknya, mereka mengisinya dengan napas tasawuf. Sunan Kalijaga dikenal menggunakan pendekatan laku batin dan simbol budaya untuk membimbing masyarakat. Dalam tasawuf, konsep mujahadah dan riyadah memiliki esensi yang sejalan dengan tirakat, yakni melatih jiwa agar tunduk kepada kebenaran yang lebih tinggi. Secara filosofis, tirakat berakar pada pandangan kosmologi Jawa yang melihat manusia sebagai mikrokosmos. Tubuh dan jiwa adalah cermin kecil dari jagat raya. Ketidakseimbangan batin
dianggap memengaruhi harmoni hidup. Maka, tirakat menjadi cara untuk menyelaraskan diri dengan tatanan kosmis. Ia bukan sekadar latihan moral, melainkan upaya mengembalikan manusia pada poros keseimbangan. Di masa lalu, tirakat sering dilakukan sebelum seseorang mengambil keputusan besar. Seorang pemimpin menjalani puasa sebelum memimpin perang. Seorang calon empu menempa dirinya dengan laku sunyi sebelum menempa keris. Tirakat dipandang sebagai proses penjernihan niat. Tanpa kejernihan itu, kekuasaan dan ilmu dianggap berbahaya. Dengan memahami akar sejarah dan filosofi ini, kita mulai melihat bahwa tirakat bukan tradisi mistis tanpa makna. Ia adalah teknologi batin yang dirancang untuk membentuk karakter, memperhalus rasa, dan memperluas kesadaran. Namun, untuk benar-benar memahami kekuatannya, kita perlu menyelami inti ajarannya secara lebih mendalam. Untuk memahami tirakat Jawa kuno secara utuh, kita harus melepaskan gambaran sempit bahwa ia hanyalah puasa atau menahan diri dari kenyamanan. Tirakat adalah seni mengurangi agar jiwa bisa mendengar. Ia bekerja seperti proses menenangkan air keruh. Selama air terus diaduk, kita tidak pernah melihat dasar kolam. Namun, ketika ia dibiarkan diam, lumpur perlahan turun dan kejernihan muncul dengan sendirinya. Inti pertama dari tirakat adalah pengendalian hawa nafsu. Dalam pandangan Jawa, manusia memiliki dorongan yang disebut nafsu, bukan hanya dalam arti seksual, tetapi juga keinginan akan pengakuan, kekuasaan, dan kesenangan. Nafsu bukan musuh. Ia adalah tenaga. Namun tanpa kendali, ia seperti kuda liar yang menyeret penunggangnya ke jurang. Tirakat adalah proses menjinakkan kuda itu. Bentuk paling umum adalah puasa. Namun puasa dalam tirakat bukan sekadar menahan lapar. Ia adalah latihan memutus keterikatan. Ketika tubuh meminta makan dan kita memilih menunda, kita sedang mengirim pesan pada diri sendiri bahwa kita bukan budak dorongan. Setiap rasa lapar menjadi pengingat bahwa kehendak bisa lebih kuat dari kebiasaan. Ada pula laku menahan tidur atau mengurangi bicara. Mengapa diam begitu penting? Karena dalam kesunyian, pikiran yang biasanya berisik mulai terdengar jelas. Banyak orang takut pada keheningan, karena di sanalah suara batin muncul tanpa sensor. Tirakat memaksa seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada pelarian. Analogi lainnya adalah seperti menempa keris. Seorang empu tidak langsung membentuk bilah tajam. Ia memanaskan, memukul, melipat, lalu memanaskan kembali. Proses itu berulang kali dilakukan agar logam menjadi kuat dan lentur sekaligus. Tirakat adalah proses penempaan jiwa. Kesulitan kecil yang disengaja melatih ketahanan batin, sehingga ketika kesulitan besar datang, kita tidak mudah retak. Konsep penting lainnya adalah niat. Dalam tirakat Jawa kuno, niat disebut sebagai benih. Jika benihnya keruh, hasilnya pun akan keruh. Tirakat bukan untuk pamer kesaktian atau mencari kekuatan gaib semata. Ia adalah sarana membersihkan motif terdalam. Banyak kisah lama mengingatkan bahwa orang yang tirakat demi ambisi duniawi sering justru tersesat dalam kesombongan spiritual. Tirakat juga melibatkan kesadaran tubuh dan rasa. Orang Jawa mengenal istilah rasa sejati, sebuah kepekaan batin yang melampaui logika. Dengan mengurangi stimulasi luar, kepekaan ini menjadi tajam. Seperti mata yang terbiasa dalam gelap, ia mulai mampu melihat cahaya kecil yang sebelumnya tak terlihat. Pada tahap ini, tirakat bukan lagi soal menahan diri, melainkan soal memperluas kesadaran. Ia membuka ruang di dalam diri. Dan di ruang itulah, seseorang mulai menyadari pola pikir, luka lama, dan bayangan yang selama ini tersembunyi. Namun, inti tirakat tidak berhenti pada pengendalian diri saja. Ada lapisan yang lebih dalam, lebih halus, dan seringkali tidak diajarkan secara terbuka. Disitulah misteri sejatinya berada. Pada lapisan yang lebih dalam, tirakat bukan lagi sekadar latihan menahan diri, melainkan proses pembongkaran identitas. Inilah bagian yang jarang dibicarakan secara terbuka.
Banyak orang mampu menahan lapar, tetapi tidak semua siap kehilangan gambaran tentang siapa dirinya. Dalam tirakat Jawa kuno, ada konsep lebur ing rasa. Sebuah keadaan ketika batas antara aku dan dunia mulai menipis. Saat seseorang duduk dalam kesunyian yang panjang, tanpa distraksi, tanpa penguatan dari luar, identitas sosial perlahan melemah. Jabatan, status, bahkan cerita pribadi yang selama ini dibanggakan mulai terasa rapuh. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang mengamati. Proses ini sering memunculkan kontradiksi batin. Di satu sisi, muncul ketenangan yang mendalam. Di sisi lain, muncul kegelisahan yang tak terduga. Mengapa? Karena ketika ego merasa terancam, ia melawan. Dalam banyak kisah laku Tapa Jawa, fase ini disebut sebagai ujian bayangan. Ketakutan lama, amarah terpendam, dan ambisi tersembunyi muncul ke permukaan. Tirakat bukan membuatnya hilang, tetapi memaksanya terlihat jelas. Inilah sebabnya tirakat dianggap ritual yang penuh misteri. Ia seperti memasuki hutan tanpa peta. Tidak semua yang ditemui indah, namun justru disitulah transformasi terjadi. Seperti ular yang menanggalkan kulitnya, manusia yang menjalani tirakat secara mendalam melepaskan lapisan lama yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhan batinnya. Ada pula aspek kosmologis yang lebih halus. Dalam pandangan Jawa, manusia terhubung dengan tatanan jagat besar. Ketika batin menjadi hening dan bersih, ia dipercaya lebih mudah menangkap tanda atau ilham. Namun, penting dipahami, ini bukan tentang kemampuan supranatural yang sensasional. Ini tentang kejernihan intuisi. Seorang yang telah lama bertirakat seringkali memiliki ketajaman membaca situasi, bukan karena sihir, melainkan karena pikirannya tidak lagi dikaburkan oleh kepentingan pribadi. Lesser known aspek dari tirakat adalah keseimbangan antara laku lahir dan laku batin. Ada orang yang ekstrem pada fisik, menyiksa tubuh tanpa membenahi niat. Ada pula yang hanya berteori tentang kebatinan tanpa disiplin nyata. Tirakat sejati menuntut harmoni keduanya. Tubuh dilatih agar patuh, batin dilatih agar jernih. Menariknya, tirakat tidak selalu berarti menjauh dari dunia selamanya. Banyak tokoh Jawa kuno justru kembali ke masyarakat setelah menjalani laku sunyi. Kesunyian bukan tujuan akhir, melainkan ruang persiapan. Seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum melepaskan anak panah, tirakat adalah tarikan yang memberi daya pada tindakan di dunia nyata. Pada titik terdalam, tirakat membawa seseorang pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dominasi atas orang lain, melainkan penguasaan atas diri sendiri. Dan ketika penguasaan itu tercapai, misteri tirakat tidak lagi terasa gelap. Ia berubah menjadi cahaya yang tenang, tidak menyilaukan, namun cukup untuk menerangi langkah hidup. Di zaman modern yang penuh notifikasi, kebisingan, dan tuntutan instan, tirakat justru menjadi semakin relevan. Kita hidup dalam budaya yang memuja kenyamanan. Segala sesuatu dibuat cepat, mudah, dan serba tersedia. Namun ironisnya, semakin mudah hidup ini, semakin gelisah pula batin banyak orang. Disinilah esensi tirakat dapat diterapkan sebagai penyeimbang. Tirakat modern tidak harus berarti pergi ke gunung atau mengasingkan diri berhari-hari. Ia bisa dimulai dari disiplin kecil namun konsisten. Misalnya, menetapkan waktu hening setiap hari tanpa gawai, tanpa musik, tanpa distraksi. Duduk diam 15 hingga 30 menit dan mengamati napas. Praktik sederhana ini adalah bentuk taparingan. Ia melatih kita untuk tidak selalu bereaksi terhadap rangsangan luar. Puasa juga dapat diterapkan secara sadar. Bukan hanya puasa makan, tetapi puasa konsumsi berlebihan. Puasa media sosial, puasa mengeluh, puasa berkata kasar. Setiap kali dorongan muncul dan kita memilih menahannya dengan sadar, disitulah tirakat bekerja. Sedikit demi sedikit, kendali diri tumbuh. Namun penting untuk menjaga niat tetap jernih. Jangan menjadikan tirakat sebagai alat pembuktian diri atau ajang merasa lebih suci dari orang lain. Kesombongan spiritual adalah jebakan halus. Ketika merasa lebih tinggi karena mampu menahan diri,
Justru saat itu ego sedang mengambil alih dengan wajah baru. Tantangan terbesar dalam tirakat modern adalah konsistensi. Pada awalnya, semangat mungkin membara, namun seiring waktu, kebosanan datang. Disinilah ujian sebenarnya. Tirakat bukan tentang pengalaman luar biasa sesaat, melainkan tentang kesetiaan pada proses yang sunyi dan sering tidak dramatis. Seperti menanam pohon, hasilnya tidak terlihat dalam sehari. Jika kegelisahan muncul saat praktik hening, jangan buru-buru menghentikannya. Kegelisahan itu adalah materi mentah yang sedang naik ke permukaan. Amati tanpa menghakimi. Jika tubuh terasa lelah saat berpuasa, dengarkan dengan bijak. Tirakat bukan menyiksa diri hingga merusak kesehatan. Ia adalah latihan sadar, bukan hukuman. Anda juga bisa menetapkan tirakat sebelum mengambil keputusan besar. Luangkan 1 hari untuk mengurangi bicara, memperbanyak refleksi, dan menulis niat terdalam Anda. Seringkali, setelah ruang batin menjadi lebih tenang, keputusan yang tadinya kabur menjadi lebih jelas. Dengan cara ini, tirakat menjadi teknologi batin yang praktis. Ia membangun ketahanan mental, memperdalam intuisi, dan menumbuhkan kedewasaan emosional. Di tengah dunia yang bising, orang yang mampu hening memiliki keunggulan yang tak terlihat namun sangat kuat. Tirakat tidak menuntut kita meninggalkan dunia. Ia mengajarkan kita kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih utuh. Tirakat Jawa kuno bukan sekadar ritual sunyi dari masa lampau. Ia adalah cermin yang memantulkan kondisi batin manusia sepanjang zaman. Kita telah menelusuri akarnya dalam warisan spiritual Jawa, melihat bagaimana ia ditempa oleh pertemuan budaya dan ajaran. Kita telah membedah inti pengendalian diri, pembongkaran ego, hingga proses lebur ingrasa yang menjadi jantung transformasinya. Dan kita telah memahami bahwa tirakat bukan pelarian dari dunia, melainkan persiapan untuk kembali dengan kesadaran yang lebih jernih. Di balik puasa, diam, dan laku prihatin, tersembunyi prinsip sederhana namun radikal. Siapa yang mampu menguasai dirinya tidak mudah dikuasai oleh keadaan. Dunia boleh berubah cepat, tetapi batin yang terlatih tidak mudah goyah. Tirakat mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras atau agresif. Ia sering hadir sebagai ketenangan yang dalam, keputusan yang matang, dan sikap yang tidak reaktif. Misteri tirakat sebenarnya bukan terletak pada hal gaib atau kesaktian. Misterinya ada pada keberanian untuk duduk bersama diri sendiri tanpa topeng. Dalam keheningan itu, kita melihat siapa diri kita sebenarnya, dan dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Kini pertanyaannya bukan lagi, apakah tirakat itu nyata atau tidak? Pertanyaannya adalah, beranikah kita menyediakan ruang sunyi dalam hidup yang begitu bising ini? Beranikah kita mengurangi agar bisa melihat lebih jelas? Beranikah kita menunda kesenangan sesaat demi kedewasaan jangka panjang? Luangkan waktu untuk mencoba satu bentuk tirakat sederhana dalam hidup Anda. Rasakan perubahan kecil yang mungkin muncul. Amati bagaimana cara Anda merespons tekanan, godaan, dan keputusan setelahnya. Karena mungkin di balik kesunyian yang Anda hindari selama ini, tersembunyi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Jika Anda merasa tercerahkan atau tertantang oleh pembahasan ini, bagikan refleksi Anda. Dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang kuat dalam diam dan jernih dalam tindakan. Dan perjalanan itu selalu dimulai dari satu langkah sunyi ke dalam diri sendiri.